Lihat sudah sama kita dapatkan luar biasa. Ini malam yang artis jadi ustadz, yang ustadz jadi artis. Jadi luar biasa. Tapi alhamdulillah yang disampaikan semua padat manfaat, yang disampaikan semua penuh semangat. Mudah-mudahan ustadz-ustadz kita semua dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hibahil kiram, tadi disinggung soal minuman keras. Saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu laskar Front Pembela Islam melakukan demonstrasi di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian terjadi perusakan terhadap kantor kementerian. Seperti biasa, begitu terjadi perusakan, maka itulah yang paling sering diputar ulang oleh televisi. Betul? Betul? Begitu diputar oleh semua stasiun televisi, komentar-komentar bermunculan. Komentarnya juga sama seperti dulu. Bubarkan FPI. FPI anarkis, FPI radikal. Dari dulu udah disuruh bubarin, bodoh nggak bubar-bubar. Nah, komentarnya macam begitu, betul? Betul? Oh, di mana-mana telepon masuk, habis FPI dicaci maki. Yang bela nggak ada masuk TV sudah. Nggak apa-apa, biarin aja itu berlalu selama beberapa hari. Tapi alhamdulillah mulut-mulut yang membela dibungkam, tapi mereka nggak bisa membungkam Allah. Betul? Mereka nggak bisa membungkam kebenaran. Betul? Nggak sampai seminggu, saudara. Begitu FPI dicerca, bukan miras yang dicerca, FPI yang dicerca, tidak sampai seminggu, ada senia mabok 9 orang mati. Betul? Betul? Siapa yang menciptakan peristiwa tersebut? Siapa yang menakdirkan peristiwa tersebut? Itu jawaban dari Allah. Seolah-olah dengan peristiwa itu Allah ingin kasih tahu, pembela-pembela miras, mereka yang mengecam FPI, mereka yang mengatakan FPI salah melawan miras. Ini lihat nih, senia mabuk 9 noda. Betul? Betul? Allah mau kasih tahu, ini bahaya minuman keras, ini bahaya narkoba, ini bahaya ganja. Baru satu yang mabuk, 9 orang nggak tahu apa-apa mati sudah. Nah, kalau satu mabuk 9 mati, kalau yang 1000 yang mabuk, Masya Allah. Makanya saya lagi mau berdoa nih. Mudah-mudahan besok ada senia mabuk lagi. Nyasar ke Cikeas. Amin. Presiden lagi ngetin ditubruk. Ininya jatuh, kondeknya copot. Kira-kira presiden marah gak? Marah gak? Nah, kalau udah marah begitu, kira-kira pabriknya ditutup gak? Ditutup gak? Makanya aminnya yang semangat. Mudah-mudahan besok ada senia mabuk. Nasar ke Cikeas. Presiden lagi ngetik ketubruk. Bininya kejungkal. Kondeknya copot. Presiden marah, pabrik minuman keras ditutup. Amin ya Rabbal Alamin. Ada bilang doanya begitu. Saudara, kalau yang mati orang Senen, mana mau tahu presiden? Betul? Kalau yang mati anak tukang sayur, mana mau tahu pemerintah? Betul? Kalau yang mati anak tamburan, nggak mau tahu pemerintah? Betul? Kalau yang mati anak tukang ojek, ya pemerintah nggak mau tahu. Paling-paling kata pemerintah nggak apa-apa, kurang-kurangin penduduk. Betul? Tapi kalau yang ditubruk istana, kira-kira rame gak? Rame gak? Pabrik minuman keras ditutup tidak? Amin. Saya ingat di tahun 90-an. Nah, ini dai-dai ingat deh. Di Jakarta ada Jenderal Tampu Bolon. Jenderal Tampu Bolon meluncur di Jatinegara, Jakarta Timur. Dicegat anak muda. Nah, begitu dicegat, jenderal turun, digebugin, mati. Jenderal mati.
Kirain jenderal nggak mati. Yang ngegebukin anak-anak muda lagi pada mabok, saudara. Mati tuh jenderal. Nah dulu kan polisi masih masuk dalam ABRI tuh. Nah itu yang namanya jenderal mati, saudara. Tentara, polisi, kalang kabut. Besok dia digelar razia besar-besaran. Seluruh Jabodetabek, saudara, warung-warung miras digeledah, miras-miras dirazia, semua disita. 3 bulan orang susah cari miras, saudara. Bagus tidak? Itu baru 1 jenderal dia mati. Makanya doain, mudah-mudahan 100 jenderal mati. Amin. Bayangin kalau ada 100 jenderal mati dibunuh sama pemabuk. Di Jakarta 1, Surabaya 1, Bandung 1, di Kalimantan 1, Medan 1. Kira-kira pabrik minuman keras tutup tidak? Tutup tidak? Ayo doain, mudah-mudahan jenderal pada dibunuh sama preman mabok. Tapi jenderal jahat yang dibunuh. Jangan jenderal baik biar selamat. Amin. Amin. Aminnya setengah hati. Amin. Amin. Jadi kalau jenderal yang mati, menteri yang mati, presiden yang mati dibunuh akibat minuman keras, baru ini negeri ramai. Saya yakin pabrik minuman keras akan ditutup, saudara. Dulu PKI berontak yang dibunuh 7 jenderal, PKI bubar, saudara. 7 jenderal dibunuh ke PKI, bubar tidak PKI? Bubar tidak PKI? Nah kalau ada 10 jenderal dibunuh oleh preman mabok, kira-kira preman mabok bubar gak? Bubar gak? Pabrik minuman keras ditutup tidak? Doanya yang serius, ayo. Mudah-mudahan ada jenderal-jenderal jahat dibunuh oleh preman mabok. Mudah-mudahan ada senia mabok nyasar ke Cikeas. Amin. Presiden lagi ngerti ditubruk, bininya kejungkel, pendeknya copot, presiden marah, pabrik minuman keras ditutup. Alhamdulillah. Gobul. Udah keramat cukup. Itu doa penutup tuh. Kalau di sini ada polisi marah, tangkep aja Habib Metal. Belum pernah masuk nih. Jangan sayang dulu yang masuk. Beb, baru dapat mantu. Iya, jangan kita dulu yang masuk Habib Metal. Pokoknya kalau Habib Metal masuk setiap malam Jumat kita kirimin nasi uduk. Amin. Lu amin. Lu sumpahin Habib Metal. Tega lu. Allah. Mudah-mudahan Habib Metal selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu saya minta saudara kepada semua yang ada di sini, sehubungan dengan surat yang didadarkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri ke berbagai daerah yang meminta supaya para bupati dan wali kota untuk mencabut perda larangan miras, walaupun pada akhirnya Pak Mendagri mencoba untuk mengklarifikasi bahwa sebetulnya beliau tidak bermaksud sedemikian rupa, tapi walau bagaimanapun juga suratnya ada dan bunyinya memang seperti itu. Nah karena itu saya minta dari semua perwakilan daerah yang datang pada malam hari ini, semuanya wajib untuk mempertahankan perda larangan miras di daerahnya masing-masing. Siap berjuang? Untuk daerah yang belum ada perda larangan miras, wajib untuk terus diperjuangkan supaya di daerahnya minuman keras dilarang. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap berjuang? Siap melawan minuman keras? Siap lawan narkoba? Siap lawan ganja? Siap lawan narkotik? Takbir! Takbir! Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, soal korupsi yang sudah makin merajalela. Ini gara-gara korupsi, saudara, banyak perusahaan tutup, banyak tenaga kerja di PHK. Begitu mereka di PHK, bukan 1-2 orang. Gara-gara korupsi Senturi saja yang 6,7 triliun, ratusan perusahaan besar gulung tikar.
Di bawah perusahaan besar ada perusahaan-perusahaan kecil, semuanya ikut gulung tikar. Nah, akibatnya apa? Jutaan tenaga kerja kehilangan mata pencaharian. Mereka yang kehilangan mata pencaharian, saudara, enggak mudah untuk mencari kerja lagi. Akhirnya banyak yang putus asa. Ada yang jual istrinya, ada yang jual anak gadisnya, ada yang bunuh diri, ada yang dia bunuh istri dan anak-anaknya karena sudah tidak tahan menghadapi penderitaan kehidupan. Rakyat di mana-mana sudah banyak yang makan nasi aking. Nasi aking itu nasi bekas. Nasi yang sudah dibuang, dikumpulkan, diolah lagi, saudara. Ini rakyat lagi kesusahan. Rakyat di mana-mana kelaparan. Nggak sampai di situ, saudara. Akibat korupsi, negara ini bangkrut. Di mana-mana orang susah. Nah, begitu saya mau ajak malam ini seluruh aktivis FPI dan seluruh umat Islam dimanapun berada, wajib untuk ikut bersama-sama perang lawan korupsi. Siap tidak? Siap tidak? Siap lawan korupsi? Siap lawan korupsi? Jadi kalau di daerah Anda ada pejabat-pejabat yang korupsi, demo mereka, seret mereka ke pengadilan. Tidak boleh mereka dibiarkan begitu saja, saudara. Takbir! Takbir! Saya punya pesan buat orang miskin. Boleh kasih pesan? Banyak yang miskin nggak? Kayaknya lu kaya-kaya. Masya Allah. Boleh pesan buat orang miskin? Betul? Dan saya mau pesan, orang miskin, orang melarat, kalau engkau susah cari kerja, hidup menderita, keluarga kelaparan, jangan kau bunuh diri. Haram. Jangan kau jual istri atau putri. Jangan juga kau bunuh keluargamu. Gak boleh. Gak boleh. Kalau kau susah, kau kesulitan mencari kerja, dekatkanlah diri kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohon kepada Allah dengan sabar, dengan doa, dengan sholat. Jangan putus asa. Jangan. Tapi kalau memang Anda tetap mau ngebunuh, jangan bunuh diri. Jangan bunuh keluarga. Tapi bunuh saja. Siapa yang bikin kau miskin? Kau kerja di PHK, pabrik bangkrut. Siapa yang bikin bangkrut? Oh, bangkrut karena banyak koruptor. Jangan kau bunuh istrimu. Cari saja koruptor, bunuh saja koruptornya. Betul? Takbir. Jangan bunuh diri, jangan bunuh istri, jangan bunuh anak yang tidak berdosa. Bunuh siapa? Bunuh siapa? Ada orang kampung, anaknya mati. Kita tanya, Pak, kenapa anaknya mati? Ini Habib, anak saya seminggu nggak makan. Loh, kenapa nggak makan? Karena di rumah nggak ada beras. Loh, kenapa nggak ada beras? Ya, saya kan orang miskin, Habib. Loh, kan ada beras orang miskin. Namanya raskin. Itu dibagi-bagi di kecamatan dan di kelurahan-kelurahan. Loh, apa Bapak nggak daftar sebagai orang miskin? Sudah, Habib. Dapat suratnya. Suratnya ada, Habib, dapat beras orang miskin. Nah, itu dapat beras. Kenapa nggak diambil? Bukan nggak diambil, Habib. Saya sudah kelurahan. Cuman berasnya udah habis. Habis kenapa? Kata petugas dibawa lari sama Pak Lurah. Oh, jadi gara-gara beras dibawa lari sama Pak Lurah, kamu nggak dapat beras? Iya, Habib. Gara-gara nggak dapat beras, anak kamu kelaparan. Iya, Habib. Gara-gara kelaparan, anak kamu mati. Iya. Berarti Pak Lurah yang bunuh anakmu. Betul? Nah, kalau anakmu mati kelaparan, kau jangan marah dengan istrimu. Kalau anakmu mati kelaparan, kau jangan bunuh anakmu yang lainnya.
Kalau anakmu mati kelaparan karena lurahnya yang bawa lari beras orang miskin, bunuh lurahnya. Betul? Bunuh siapa? Bunuh siapa? Kenapa dibunuh? Korupsi. Beras orang miskin dibawa lari, gile. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas.